Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah gabungan grup 5 dan 6 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah di dalam memahami hakikat ketuhanan pada diri kita, kembali kita melihat makom peningkatan dan pemahaman ini sangat menentukan perjalanan rohani kita kepada Allah. Memahami perjalanan disebut dengan makom. Ini bukan berartilah perubahan yang banyak, tetapi kemudahan yang banyak. Apa yang dikatakan kemudahan yang banyak? Kita akan melihat kembali bagaimanapun kita wajib mengetahui dasar ilmu tersebut. Apa yang dikatakan dasar ilmu tersebut itu adalah tauhid. Kalau kita berbicara tentang tauhid, sama-sama kita tahu kalau tauhid ini adalah ilmu tertinggi di dalam Islam. Ya. Tauhid adalah ilmu tertinggi. Apa maksud tertingginya? Tinggi dari zikir, lebih tinggi dari sholat, tinggi dari amaliyah, lebih tinggi dari ibadah, lebih tinggi dari ilmu. Ini tauhid. Kalau kita bicara tauhid, artinya kita tidak lagi berbicara tentang tubuh. Kita tidak lagi berbicara tentang ruh, tentang nur, tentang zat, tentang batin yang bersifat tentang keumatan. Itu tidak lagi dibicarakan dalam ilmu tauhid. Nah, selama ini intisari dari kajian tauhid tidak memperbanyak jalan, tapi mempermudah jalan. Makanya dibentuk keimanan kita menuju makom tauhid, la ilaha illallah wal Muhammadun Rasulullah. Kalau kita mendirikan hakikat tauhid di dalam ibadah, itu tujuan awal. Tauhid adalah himpunan, ya. Tauhid adalah himpunan kodrat dari banyak menuju satu.
berjalanlah engkau dari Arafah menuju Madinah. Artinya dari sifatku yang banyak menjadi satu sifat. Jadi kalau kita memahami tauhid, tidak lagi kita mengkaji, memperdalam yang sifat keumatan. Karena tauhid ini menghimpun wujud Allah semata. Tauhid ini menghimpun wujud Allah semata. Jadi kalau kita ingat, coba kita lihat dari dulu. Dalam kebijakan para sepuh kita, istilahnya tauhid ini adalah ilmunya orang-orang bodoh. Apa dikatakan orang-orang bodoh? Bukan orang pintar. Apa yang dimaksud orang bodoh bukan pintar? Orang dahulu tidak ada yang jadi ustaz. Orang dahulu tidak ada yang jadi ulama. Orang dahulu tidak ada lagi penceramah. Karena mereka tunduk kepada tauhid. Mereka tidak mampu menceritakan dirinya sendiri. Mereka tidak mampu menceritakan wujud dirinya sendiri. Karena wujud dirinya sudah tidak ada, melainkan wujud Allah semata. Itu dari dulu tidak ada penceramah. Tetapi semakin menipisnya ilmu tauhid, maka banyaklah masuk mekanisme atau cara-cara pendalaman. Itu menandakan sudah menipisnya kekuatan tauhid. Sehingga disumpal dulu banyak-banyak pemahaman, baru orang itu yakin. Itu menandakan keyakinan tauhidnya sudah di bawah garis nol. Yang merasa audio masih hidup tolong dimatikan. Jadi kalau kita melirik kembali pada ilmu tauhid, tauhid itu himpunan kewujudan Tuhan pada diri. Makanya dulu-dulu ulamanya para pendiam. Bukan karena dia bodoh dia diam, tapi orang melihat dia bodoh. Bodohnya apa? Karena dia tidak mau menuangkan suatu pemahaman tidak pada tempatnya. Dan tidak mau menceritakan kepada sebuah akal dan nafsu. Makanya dia diam, menunggu jodohnya, jodoh yang diperjodohkan, mana murid yang hak dengan guru yang hak. Tapi sekarang ilmu tauhid menjadi dibagi 5. Nah, ilmu tauhid dibagi oleh para penafsir Al-Quran menjadi 5. Ada tauhid din, berhubungan dalam bentuk aturan-aturan syariat. Ada tauhid zuhuriyah, karena dia taat ke syariat, akhirnya dia hidupnya zuhud, tidak banyak tingkah. Setelah itu naik kepada tauhid ilahiyah, baru dia berpikir bagaimana rasanya ingin mendapatkan hakikat bertuhan. Baru naik ke tauhid ghaibiyah, baru dia mendapatkan perubahan atau perubahan runtuhnya batasan hakikat dengan Allah. Baru dia naik ke tauhid sirriyah, barulah terbuka kerahasiaan Allah pada dia. Panjang, sangat panjang menjadi sebuah alkisah tauhid. Padahal tauhid ini cukup diakui sifat satu wujudnya Allah. Kalau tidak Allah yang berkalam, Allah yang hayat, wujudnya Allah tidak boleh dikalamkan. Tapi kenapa jadi banyak tingkatannya? Karena tauhid sudah masuk dikendarai oleh iman.
dikendarai oleh akal. Nah, ini terbagi dia menjadi banyak. Akhirnya memahami tauhid yang sebenarnya menjadi lemah. Memahami tauhid yang sebenarnya itu jadi lemah karena sudah dipecah dalam bentuk pemahaman dari penafsiran beberapa keulamaan. Jadi penafsir, jadi tafsir dia. Nah, ini yang akan mungkin lemah. Contohnya kita lihat, wah, kajian Marifatullah, tiba-tiba ingat nggak waktu Rasul mengembala domba? Nah, katanya tauhid. Nah, ini jadi belum paham dia, karena tauhid ini menghubungkan antara kodrat dengan yang punya kodrat supaya dia berkodrat. Nah, ini yang dinamakan tauhid. Tauhid itu menyatukan kodratnya kepada yang punya kodrat, sehingga tidak bisa dia bicara banyak. Nah, tidak ada. Makanya dari zaman wali baru zaman akhir zaman ini yang ada ustadz-ustadz. Kenapa? Karena sudah membuyar kepada akidah, membuyar kepada akal, akhlak. Tetapi keteguhan ilmu, kekuatan ilmu sudah menipis. Kan? Karena dasar ketidakmampuan, Allah tidak buka lagi jalannya. Jadi dalam kita memahami tauhid diri kepada Allah, kita harus meningkatkan nilai tauhid untuk mentauhidkan diri kepada Allah. Untuk meningkatkan, mentauhidkan diri kepada Allah. Nah, itu. Kalau bertauhid ini ada dua, lillah dan milah. Lillah, ilah, lillah dan milah. Milah ini dan lillah. Nah, ini yang dikatakan hablum minan nas wa hablum minallah. Nah, sekarang apa hakikat hablum minan nas itu dan wa hablum minallah itu? Masih sampai sekarang diterjemahkan oleh banyak orang itu di skala standar lemah. Baik-baik berhubungan sesama manusia, maka kita akan bisa berhubungan dengan Allah. Orang yang berhubungan baik sesama manusia dicintai oleh Allah. Belum ada peningkatan dari pemahaman itu tadi. Nah, ini yang saya bilang, tauhid sebagai syarat pertama di rukun Islam bisa tidak bergerak. Gitu, bisa tidak bergerak. Kenapa terjadi begitu? Karena tidak adanya petunjuk kepada orang yang menyampaikan kebenaran tadi. Kenapa dia tidak diberi tunjuk? Kebenaran, menyampaikan kebenaran harus pada kodrat yang hak. Ini kodrat yang hak ini tidak muncul, yang ada penterjemahan oleh jabariyah ilmunya, tapi tidak yang menjabarkan itu ilmu, tetapi seseorang yang sedang belajar ilmu. Makanya tidak bergerak tauhid ini. Nah, begitu juga dulu. Kenapa dari dulu tidak ada ustaz, tidak ada penceramah? Karena orang tahu dulu. Pada arif bilah itu dia tahu yang mau diceramahkan itu apa. Semua itu sudah wujudnya sendiri. Gitu. Tapi ternyata tauhid itu tidak tercapai. Jadi apa hakikat tauhid itu kalau kita benar-benar melaksanakannya? Pintu. Tidak tercapai tauhid itu karena kita tidak
menjalankan tauhid itu, tidak memperjalankan diri dengan tauhid. Contoh la ilaha illallah, mutlak berdiri wujud Allah nyata pada sifat satu alif, tidak bergerak tanpa digerakkan. Siapa yang menggerakkan alif lagi? Tidak ada kan? Wujudnya sudah satu dan berdiri teguh aras. Nah, bagaimana cara kita berjalan pakai tauhid? Pernah nggak kita terpikir seperti itu? Alif sifat wujud, titik adalah sumbu arasnya. Asal dia bergerak, contohnya dalam sholat, pasti ibadah nilainya. Nah, cuma kalau kita pakai untuk kehidupan sehari-hari, bagaimana caranya? Katanya bertauhid kepada Allah, tapi alifnya bergerak kemana-mana. Disinilah saya bilang, melemahnya tauhid sebagai pimpinan ibadah karena sudah jarang pemimpin tauhid itu yang siriyah, yang ghaibiyah, yang ilahiyah, itu sudah jarang. Buktinya apa? Bercerita ilmu hakikat ini, marifat ini, hakikat ini, marifat ini. Begitu sholat dijalankan, kacau. Ilmu tinggal ilmu, ibadah memisah. Karena tidak semua orang berilmu itu beribadah, tapi setiap orang yang beribadah sudah pasti berilmu. Kenapa? Tidak mungkin dia beribadah tanpa ilmu. Betul. Inilah pemahaman tauhid tadi. Secara ibadah tauhid ini berarti iman. Iman dalam kodrat itu disebut dengan hayat bertajalli. Mengimani hayat dan memperjalankan hayat, itu yang dinamakan iman. Mengimani hayat dan arasnya Allah, kekuatan dan rahasianya Allah, kekuatan segala bentuk wujud yang ada, dan kerahasiaan segala bentuk wujud yang asalnya dan usulnya alam rahasia pada diri rahasia, alam kodrat kepada kodratnya bernama diri. Ini tidak pernah berhasil, boleh dikatakan belum ada contoh berhasilnya. Kenapa? Karena tauhidnya sudah pecah. Tauhid ini di dalam hukum tasawuf memang memperjalankan sesuatu, yaitu tak sa'wafa. Ta ibadah, sa' adalah manusia, wahu dia, dan fa adalah batin. Bagaimana kita memperjalankan dia dengan kodrat batin ini? Nah, ini yang menjadi suatu kewajiban. Jadi empat ibadah, ya, namanya empat ibadah itu tasawuf. Tapi dalam pelaksanaan tauhid ini memimpin dari segalanya. Kalau kita mengimani ilmu tauhid sebagai ilmu tertinggi, itu setelah kita berhasil mengkaji dan menghimpun menjadi satu, itu baru tauhid namanya. Kenapa? Tauhid ini berhakikat nanti berakhir pada tauhudun. Nah, berakhir dengan tauhudun. Tauhudun ini apa? Allahudun wa Muhammadun. Sifatnya lenyap dan tidak ada yang nyata. Ini yang dinamakan wallahudun wa Muhammadun. Jadi tidak ada lagi keluar. Kalau kita mengkaji tauhid, himpunannya satu, wujudullah semata.
Itu namanya tauhid. Jadi kalau kaji tauhid tidak boleh membahas hakikat-hakikat keumatan. Ya, hakikat keumatan di sini maksudnya apa? Hakikat yang menyembah itu tidak boleh dikaji untuk menjalankan tauhid. Tetapi hakikat yang disembah ini yang harus didirikan. Makanya lemahnya iman seseorang menerima pemahaman tauhid karena dia menerima kesenang dengan hakikat menyembah dan takut dan ragu dalam kodrat hakikat yang disembah. Bukan wujudnya, tapi hakikatnya. Kemuliaan Allah akan terjadi kalau hakikat disembah itu menjadi suatu perbuatan nyata bagi dia. Contoh apa? Contoh salbiyah. Ya, salbiyah itu 5. Nah, apa salbiyah itu? Ini kalau dalam ejaan Arab itu salaman. Salaman itu menafiskan, tidak boleh dipakai. Yang 5 itu tidak boleh dipakai. Wujud kidam bako mukalifatul hawadis kiamuhu binasihi dalam bentuk wujud wadaniyah. Itu tidak boleh dipakai. Maksud tidak bolehnya apa? Tidak boleh dipakai dalam kodrat keumatan, tapi boleh dipakai dalam kodrat ketuhanan. Wujud ada, nah bagaimana kita mengkaji adanya? Apa ada itu dan bagaimana wujud adanya? Nah, kidam, bagaimana yang dikatakan kidam? Apa wujud kidam dan seperti apa mewujudnya kidam itu? Nah, setelah kita dapati 5 perjalanan tadi, 5 kodrat salbiyah atau disebut zatnya Allah, bersifat zat. Zat salbiyah ini adalah sifat zat bagi zatnya Allah. Tidak dipakai oleh keumatan, tapi dia menjadikan sifat yang 5 ini adalah sifat yang bertajali kepada umat, tapi tidak boleh menjadi sifat umat. Nah, itu yang dimaksud salabiyah, salabiyah, salaban. Nafsiyah atau menafiskan, tidak boleh dipakai untuk atas nama derajat umat, tidak boleh dipakai atas nama umat. Tapi kalau contohnya basar, sama, kalam, hayat, itu boleh. Tapi kalau yang 5 itu tidak boleh dipakai untuk kodrat umat. Tapi kalau untuk kodrat Tuhan itu pasti wajib dipakai. Nah, di sini aja sudah kelihatan bagi orang yang bermujahadah kepada Allah dengan melihat salbiyah saja itu sudah dia menyatakan tauhid yang berkuasa. Jadi tidak boleh mengkaji tauhid kepada hakikat Tuhan dengan mengkaji lagi kepada ruh. Enggak boleh dicampur adukkan kajiannya. Itu baik, kita muzakarah. Salam muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik memandu jamaahnya. Lanjut aja Mas Yoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya, pada malam hari ini marilah kita memahami tauhid, dan tauhid itu adalah muara dari segala yang banyak menjadi yang satu atau himpunan. Kepada sama semua yang mau bertanya dipersilahkan mengangkat tangan. Pada Pak Imam Guswari dipersilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Buya ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Baik Buya, dari penjelasan Buya tadi tentang tauhid, di antara penjelasan Buya ini ada yang satu yang ingin kami tanyakan.
bahwa salbiyah itu merupakan kodrat Tuhan yang nggak boleh dipakai oleh manusia. Namun kalau bertajali boleh enggak, Bu ya? Iya, bertajali boleh. Oh, iya. Tetapi tidak atas nama keumatan. Contohnya nafsiyah, ya kan? Ma'nawiyah. Boleh kan? Nah, tapi tidak boleh atas nama keumatan kodratnya. Gitu. Contoh di Ma'nawiyah itu kan ada 7 itu. Nah, Iya. tidak ada yang 5 itu di situ. Gitu. Iya, iya. Ya Bu ya, sementara itu dulu. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Imam Kuswari. Selanjutnya kepada Pak Abdul Anas Badrun, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yoko, Juru Tabligh. Ayah, izinkan dalam kesempatan ini Anda bertanya, karena persoalan tauhid ini sangat penting sekali, karena ini menentukan sekali antara kita dengan Tuhan. Ayah tadi berkalam bahwa tauhid itu wujudullah semata, wujudullah semata. Jadi tidak ada lagi kita bicara di situ tentang zat, tentang nur, tentang batin. Tauhid berakhir pada Allahudun wal Muhammadun. Bagaimana pandangan dan sikap kita tentang menyikapi ini ayah, sehingga kita betul-betul menyatakan kewujudan itu hanya kewujudan Allah, kewujudan Tuhan semata. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi salah bad itu artinya memang dinapiskan. Artinya kita tidak boleh melirik kepada kodrat diri ini bersifat apapun. Yang bersifat keumatan, alam, nazir-nazir lain itu tidak boleh. Jadi kalau mengkaji diri dalam hukum tauhid adalah mengkaji wujudnya semata. Tidak ada penemuan wujud lain di dalam dirinya sendiri. Makanya saya bilang tadi, kenapa di zaman dahulu tidak ada ustadz? Karena orang dahulu itu tahu apa yang mau disampaikan, ini dia semua. Kalau dia menyampaikan kepada wujud Tuhan lain, itu kafir dia. Gitu. Jadi tidak ada pembahasan kepada kodrat keumatan. Nah, setelah turun dan melemahnya ilmu tauhid, akhirnya turunlah wahyu Allah. Apa wahyu Allah? Itulah ilmu. Apa ilmu wahyu? Itulah hakikat. Apa itu hakikat? Sirnya ayat. Itulah yang dikuasai oleh para wali itu. Jadi kalau ilmu tauhid ini dikatakan kalau zaman dahulu itu ilmunya para wali. Itu ya, dikenal dengan ilmu tingkat tinggi dan sangat tinggi, dan itu hanya ada dipahami oleh kewalian. Gitu zaman dahulu itu seperti itu. Jadi merangkum tauhid, mengkaji wujud Tuhan harus pulang ke diri kita. Tidak boleh dilarikan kepada perumpamaan sejarah-sejarah lain. Nah, itu yang dikatakan tauhid. Nah, makanya dia lebih erat kepada tauhid itu salbiyahnya. Nah, salbiyah adalah sifat Allah yang tidak boleh dijadikan sifat umat. Gitu. Jadi gunanya untuk mengkaji kodratnya sendiri, salbiyah ini. Gitu. Karena kan itu sifat 20 juga salbiyah itu, betul nggak? Nah itu, paham? Tapi dalam konteks kita menghubungkan kodrat yang ada pada kita dari kodratnya Allah semata itu, jadi dalam konteks tadi ayah sudah berkalam bahwa
tauhid itu juga menghubungkan yang berkodrat dengan yang punya kodrat. Iya. Seperti itu ayah. Iya, betul. Nah, apa kodratnya? Wujud. Apa kodratnya? Kidam. Apa kodratnya? Bako. Mukhalifatul hawadis. Ya'muhu minafsihi. Itu kodrat-kodrat yang dimuliakan. Dan itu baru dipecah dia. Dihimpun menjadi aku, dihayatkan menjadi sifat. Nah itu makanya dia dibagi 3. Sifat 20 itu. Makanya dibagi 3. Kalau umpamanya dihimpun kembali dia menjadi sifat. Nah ini sifat 7. Nah gitu kan. Sifat 7 dalam tajalli Allah dalam bersifat. Al-Fatihah. Kepada apa dia bersifat? Kepada 6. Nah kan gitu. Nah 6 ini wujud daripada sifat 6 masa, dijadikan semuanya dari 6 masa. Gitu. Maka berjumlah 13. Jadi kalau 20 syahadat itu 24, kalau kita kurangi 7, berapa tinggal? Kalau 17. Nah, 17. Nah, disinilah timbulnya yang dikatakan sa'adiyah itu. Hubungan tidak langsung antara 1 dengan 7. Ya, jumlah rakaat 17 sehari semalam. Tapi kalau kita hanya bersifat meningkatkan kepada 5, 7 ini ditingkatkan kemampuan sholat ini menjadi 5 dalam tajalli. Nah tajalli tidak langsungnya, maka 24 dikurang 5 berapa? 19. Maka berdirilah wujud batin Tuhan terlebih dahulu, yaitu bismillah. Nah begitu. Jadi tak boleh kajian ada di situ, kajian apapun, melainkan tauhid itu kaji wujudnya semata. Nah cuma sekarang saya tanya, bagaimana caramu melaksanakan syahadat ini 24 jam? Katanya hakikat Allah dan umat. Nah, bagaimana mempergunakannya 24 jam? Segala sifat yang dia bersifat dan hayat itu hanya diri sendiri yang bersifat dan berhayat. Dia bersifat pada dirinya, dia berhayat pada dirinya. Jadi tidak ada lagi kita menggunakan sifat keumatan kita, kodrat keumatan kita tidak ada ya. Tidak ada. Ya. Iya. Nah sekarang saya tanya, dengan syahadat, dengan tauhid ini kalau kita umpamanya kita ambil bepergian, bagaimana menempatkannya dari bepergian memakai syahadat ini? Dalam konteks kita bepergian, bahwa sesungguhnya yang melakukan gerak itu bukan kita. Nah, saya bertanya bagaimana bepergian. Contohnya, tauhid itu sudah ada ayatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, bagaimana hakikatnya dalam pentajalian 24 jam? Nah, gitu. Dalam konteks 24 jam untuk mentajalikannya karena la maujudan ilallah. Itu kaji hakikat. Saya bilang tajalinya. Gitu. Ya, coba nanti dipikirkan lagi pertanyaan saya, jangan buru-buru dijawab. Masih ada lagi pertanyaan? Tadi Pak Imam mengatakan, Pak Imam Buswari, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau tadi disampaikan kepada Pak Anas tadi bahwa tajallinya misalnya bepergian dengan bertauhid yang 24 jam, misalnya Bu ya, seperti kidam, apa itu juga termasuk contohnya yang dimaksud Bu ya? Itu Misalnya kita bukan, mau itu berdiam. bukan. Kalau itu kan kodratnya sifatnya bismillah. Yang saya minta ini pemakaian asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah gitu. Ya. Dengan bepergian aja contohnya dulu. Jangan menetapkan hakikat. Kalau menetapkan hakikat itu ada 7 tingkat. Ya. Kalau untuk menetapkan hakikat syahadat itu 7 tingkat makomnya. Tapi yang ditanyakan, selangkah kakimu dari pintu rumah itu bagaimana kamu mencairkan suasana itu? Nah seperti itu. Nah itu berarti kan kita harus memahami banget tuh. Ya kan? Nah, itu yang dikatakan tauhid tadi. Semua bertauhid, gerakan kita pun bertauhid. Semua wujud bertauhid. Gitu. Dan tauhidnya apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betul? Nah, sudah berapa banyak pemahaman kita tentang tauhid ini tadi? Kan gitu. Kalau hakikat memang kita tidak apa. Cuma kalau sudah bertajali di dalam pemakaian 24 jam, secara hakikat ada, secara syariat ada. Ya kan gitu. Secara hakikat ada, secara ma'rifat ada, secara kodrat ada, secara iradat ada, secara ilmu pun ada. Tetapi yang menjadi fokus kita dalam mengkaji tauhid tidak boleh mengumpamakan kodrat ini ke hakikat. Nah, itu yang dimaksud tauhid. Tidak boleh diumpamakan kepada sebuah hakikat kalau mengkaji tauhid. Gitu. Contoh aja la ilaha illallah itu hurufnya huruf Tuhan semua, tidak ada huruf umat. Itu paham, Mam? Insya Allah Bu ya. Insya Allah. Masih ada pertanyaan? Izin bertanya Bu ya, untuk perjalanan ada tauhid ilahiyah, waibiyah, dan siriyah. Itu seperti apa Bu ya? Kalau tauhid ini dia kejar-kejaran nih dengan derajat Islam. Ya, dia tauhid kejar-kejaran dengan derajat Islam. Derajat Islam ada 5, tauhid ada 5. Artinya di saat Muslim ini masih kasaf, Muslim ini masih syariat, ya, mampuannya amalia, tauhidnya adalah tauhid din, yaitu berhubung melalui peraturan, ya kan? Nah setelah dia yakin di peraturan, taat dia di fikih, benar-benar bangun subuh dia sholat, ya, tengah malam dia berzikir, sehingga sudah pantas Allah naikkan tauhidnya menjadi tauhid zuhudiyah. Apa zuhudiyah? Tingkah dan kehendak dia sudah bisa diaturnya. Zuhud artinya pola hidupnya sudah sederhana. Nah itu berarti muslimnya sudah dikatakan dengan muslim mukminin, gitu ya, sudah dibekali ilmu, berarti sudah 2 tauhidnya, betul nggak? Suyoko, betul nggak itu? Betul, betul Pak ya.
setelah dia sederhana hidupnya dan dia betul-betul sami'na wa ta'na, akhirnya Allah berikan peningkatan kepada tauhidnya. Karena dia sudah mendapatkan kesederhanaan, hanya ada Tuhan dalam pikirannya. Ya Allah, rupanya saya belum tahu siapa yang saya sembah. Allah, ya Tuhan, bagaimana ini? Ada butuh Tuhan dia. Nah, berarti Allah naikkan tauhidnya, yaitu tauhid muksinin. Nah, artinya dia sudah mulai bisa mengajar atau menghimbau kepada sesama. Ya, udah mulai, ayolah kita sholat. Nah, itu tauhidnya sudah muksinin itu. Muslimnya juga sudah muksinin. Nah, tauhidnya naik kepada tauhid ilahiyah. Nah, gitu kan? Dari tauhid din, tauhid zuhuriyah, naik ke tauhid ilahiyah. Ilahiyah sudah mulai dia berdoa dengan khusyuk, belajar sholat khusyuk, belajar semua hakikat sholat, sir-sir sholat, sudah dia pelajari. Nah, karena dia sudah maju kepada muslim, yaitu ke tingkat muslim mutakin. Nah, jadi kalau muslim mutakin, dia sudah mulai mendapatkan jalan ilmu. Dari muslimnya kasab sampai muslim mukmin, sampai muslim muksinin, naik kepada muslim mutakin. Nah, itu sudah tauhidnya sudah ilahiyah. Sudah Allah aja lagi yang dicarinya. Benar-benar beriman dia kepada Allah. Nah, barulah Allah buka hijab ketiga, hijab berikutnya. Naiklah dia pada tauhid ghaibiyah. Nah, di tauhid ghaibiyah ini muslimnya naik kepada muslim arifin. Nah, gitu ya. Nah, barulah dia paham, mengerti maksud dan tujuan hakikat Allah, mengerti dengan tersirat-tersirat yang ada dikiatkan dalam ilmu hakikat. Nah, terakhir barulah naik dia ke tauhid siriyah. Nah, di tauhid siriyah inilah dia mendapatkan keras terbuka bagi dia kerahasiaan Allah. Jadi naiklah derajat kemuslimannya, yaitu arif billah. Nah, gitu ya. Kodratnya, derajat dirinya sudah menjadi arif billah, yaitu sebuah kodrat batin bagi Allah. Gitu, jemaah. Jadi tidak lagi dia membahas kemana-mana. Jadi kalau kajian tauhid, uluhiyahnya adalah diri, ya. Kajian tauhid, uluhiyahnya adalah diri. Nah, yang dibahas apapun kodrat Allah pada kodratnya sendiri. Jadi tidak boleh tauhudun ini berkembang lagi. Tauhudun ini mematangkan yang sudah ada pada satu wujud, mengkerucut kepada wujud satu. Jadi tidak boleh mencari pemahaman, kecuali kita belum mencapai perjalanan tauhidnya, kesempurnaan itu, maka kita boleh mencari hakikat. Tapi kalau sudah di tauhid tidak boleh lagi, karena kodratnya sendiri adalah yang akan menyempurnakan kehadiran hayatnya. Gitu, paham? Paham. Terima kasih Bu ya. Dalam penyempurnaan ini ada hubungannya yang tadi ya sama korban itu ya. Itu sama, itu termasuk namanya penyempurnaan. Nah, cuma penyempurnaan ini artinya apa? Bukan Allah tidak sempurna. Dikatakan kita umat
dengan adanya Tuhan. Kalau enggak umat siapa? Kalau selain umat kan hewan, makhluk ciptaan. Kalau kita ini kan hambanya Allah, umatnya Muhammad. Berarti wujudnya harus sempurnanya dengan adanya Tuhan. Ada Tuhan barulah kita umat. Nah gitu. Sementara yang menjadi umat kodratnya sendiri. Sementara kodratnya sendiri hayatnya adalah ilahi nas. Ya. Nah gitu. Ketuhanannya itu ada pada manusia. Makanya makhluk lain tidak wajib menyembah karena ketuhanannya itu ada di manusia. Hanya manusialah yang dipilihnya dalam tingkatan 3. Anda fil dunia, itu yang dipilih dari dasar dunia. Anda fil sufatun akhirah, artinya apa? Sufatun barzah. Sufatun barzah ini adalah orang yang dipilih dalam barzah, manusia pilihan dalam barzah. Dan terakhir ada sufiyatun ilallah. Nah ini yang dikatakan orang pilihan di tangan Allah. Nah ini yang dinamakan orang sufi. Gitu. Paham? Insya Allah Buya. Terima kasih sekali Buya. Nah gitu ya. Jadi kalau kita prinsipnya di dalam mengimani wujud Allah pada diri sama seperti kalau secara amaliyah innalillah. Nah itu artinya iman kita mengatakan dari Allah kembali kepada Allah, datang dari Allah. Betul nggak? Betul. Nah innalillah, ya kan? Tapi kalau kajinya sudah mapan kepada tauhid, ini bukan innalillah namanya, innallahu, kedatanganku. Nah tuh bedanya, paham? Innalillah pada sifat imannya, tapi pada sifat ilmunya bukan innalillah, cuma innallahu, inilah sesungguhnya akulah yang datang, gitu, atau kedatanganku. Nah, barulah kita paham kalau sudah hu akbar, seperti apa tajalli dan mengapain dengan di alam kebesaran ini. Hu akbar, nah, itu banyak. Ya, innallahu wal hayatan wal mutu. Akulah yang datang, hidup dan akan mati. Innallahul khamatun al-habirun. Aku juga lah yang datang, terlihat dan hilang. Innallahu hal hayatun al-mu'min. Aku juga lah yang datang dari bodoh menjadi pintar. Innallahu sangat banyak. Dan aku jugalah yang datang, muncul dan akan hilang. Dan aku jugalah yang datang, hidup menuju mati. Dan aku jugalah yang datang, ada dan menyaksikan. Dan aku juga yang datang menyaksikan yang ada. Jadi kepergian bolak balik itu maknanya sangat banyak. Cuma kita yang belum berilmu hanya tahu kalau melihat orang meninggal innalillahi, padahal di dalam itu kepentingannya sangat banyak perjalanannya. Tapi kita hanya innalillahi wa inna ilaihi, siapa itu? Ini sih itu si anu meninggal. Ya Allah, iman kita rasanya bodoh betul setelah kita tahu. Oh iya ya, kenapa kata Imam Ghazali anak kecil baru lahir 2 hari mati, meninggal. Ada lagi syekh sampai ratusan tahun. Kenapa lama? Nah, jawabannya banyak tadi kan.
Anallahi wa qatratan ummu wa masya'itun wa minal Akulah yang datang mulanya tidak berusia dan mencari menjadi usia yang panjang. Cuma pergi begitu aja dia. Nah gitu. Makanya aufu bil auqud kata Allah, tepati janji-janjimu. Apa yang kau janjikan sebelum ke muka bumi ini? Kita makanya bergaris telapak tangan ganda karena kita sudah bersalaman dengan kodratnya Allah kalau kita ikhlas sesuai perjanjian tadi. Disitulah kalau kita paham pendalaman hakikat itu, tidak cepat kita menilai sesuatu. Ya, kedatangan batin-batin yang berkunjung ke alam zahir ini sangat banyak tujuannya, tapi bukan innalillah, tetapi innallahu. Nah inilah aku datang untuk apa? Nah gitu ya. Ada yang datang wasratan al-anbiya, ada dia datang sebagai orang tua yang mengasuh dan membina. Itu aja. Gitu. Ada juga dia datang innallahu hayatan banina anqaratul muqar. Aku datang sebagai anak yang selalu jahat membuat orang tuaku menangis. Karena orang tua itu harus beribadah, paling tidak menangis kepada anaknya, kan gitu. Dan sangat banyak perjalanan dalam memenuhi lalu lintasnya batin itu dalam makom innalillahi. Paham? Insyaallah ya. Insyaallah ya. Barakallah. Insyaallah. Jadi gitu. Masih ada pertanyaan? Kepada Pak Rudi, dipersilakan Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Buya, bagaimana cara meningkatkan ketauhidan kita kepada Allah, Buya? Tidak boleh kita membahas perumpamaan apapun kalau kita mencari Tuhan dengan diri. Apa yang kita temui pada kodrat diri itu adalah kodratnya. Baik dalam rangka bersifat pada sifat, baik rangka dalam bersifat pada zat, baik menuju alam sifat, alam zat, alam sirri, sirhu. Tidak boleh maghfiratul izzatullah, tidak boleh maghfiratul sifatullah, tidak boleh maghfiratul asma'ullah, tidak boleh maghfiratul af'alullah. Artinya kalau kamu melihat menyatakan aku zat, tidak boleh katakan itu zat juga di sana. Kalau kamu mengatakan aku sifat, kamu tidak boleh katakan ada juga tuh sifat di sana. Tidak. Gitu. Semua satu. Maghfiratul itu tidak boleh. Tidak boleh ada perbedaan antara kita dengan yang lain. Gitu. Itu lawannya ma'rifatul izzatullah, lawannya maghfiratul izzatullah. Itu paham? Paham, Buya, alhamdulillah. Makasih, Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu namanya maghfiratul, nggak boleh dikatakan ada di sana lagi. Nah gitu. Makasih, Buya. Baik jemaah, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.